dan merasa berat menjalani kehidupan ini? Jika ada yang merasa demikian, segera buang jauh pemikiran yang demikian. Kita tidak sendiri, karena Tuhan bersama dengan kita. Layaknya seorang gembala yang menggembalakan dombanya, Ia selalu menuntun dan membimbing kita. Jangan lagi engkau bimbang, jangan lagi engkau ragu, jangan lagi engkau merasa sendiri. Tuhan bersama dengan kita, berjalanlah bersama dengan Dia. Tiba saatnya bagi kita untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, segenap jemaat gereja Immanuel Magelang. Firman Tuhan kembali pada kesempatan hari ini kami bisa menyapa Bapak Ibu, dan saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan sungguh baik Bapak Ibu, sekalipun keadaan berjalan sepertinya semakin tidak menentu, tapi jangan pernah kehilangan harapan, karena Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan akan memenuhi kita dengan hadirat dan sukacitanya. Tuhan akan memenuhi kita dengan damai sejahtera-Nya. Untuk itu pada saat kesempatan ini, pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak, tinggalkan segala kegiatan kita. Mari kita berfokus pada jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kita mau arahkan segalanya kepada Tuhan. Kita mau arahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Keadaan boleh berjalan semakin tidak menentu, tapi kita harus yakin dan percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal tidak akan pernah berubah. Kasih setianya dan kuasanya tetap sama bagi kita. Haleluya. Jangan biarkan keadaan saat ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jangan biarkan keadaan kita saat ini menghalang-halangi kita untuk menyembah Tuhan. Justru di saat-saat ini mari kita bersama-sama datang bersujud kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan mengambil alih. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan merendahkan hati, dengan merendahkan hidup kita, bersujud di hadapan-Nya. Naikkan pujian penyembahan, katakan pengakuanmu di hadapan Tuhan. Kami mau datang padamu, membawa hidup kami, merendahkan diri di hadapan-Mu.
lebih subur lagi. Dimanapun kau berada saat ini, ambil waktu sejenak untuk sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Rendahkan dirimu dan katakan pengakuanmu di hadapan-Nya. Haleluya, Yesus, haleluya. Katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan seluruh surga sujud menyembah-Mu.
kemuliaan bagi Raja Wali.
saudara-saudari semuanya, bagaimana pagi hari ini? Luar biasa, kita bisa bertemu lagi, kita bisa bersama-sama lagi, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi saya percaya bahwa setiap kita luar biasa pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita melalui pujian penyembahan, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa, minta pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita pagi hari ini, untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami memuji dan menyembah Tuhan, kami boleh merasakan ada satu kedamaian di dalam kehidupan ini. Ya Bapa, pimpin kami di dalam kami mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah satu terang di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita akan sama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan yang kami kasih judul atau tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Saudara, berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Satu kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan yang sedang kita jalani saat ini, kita boleh merasakan ada sesuatu yang membuat kita semakin sukacita, karena ada Tuhan yang menuntun kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 dan ayat 22. Saya akan bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa firman ini menyatakan satu pimpinan Tuhan ketika Tuhan membawa keluar bangsa Israel. Tuhan katakan, engkau berjalan baik siang maupun malam, pada waktu siang hari ada tiang awan yang akan menuntun mereka, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini satu perjalanan yang begitu indah dalam kehidupan ini, karena ada Tuhan yang menuntun. Pada siang ataupun malam ada penyertaan Tuhan yang menuntun bangsa Israel. Saya percaya bahwa tuntunan Tuhan itu luar biasa. Anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam tuntunan Tuhan, atau berjalan di dalam pimpinan Tuhan, atau berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan,
itu sungguh luar biasa. Saudara, dalam perjalanan hidup ada orang ingin berjalan sesuai dengan keinginan sendiri. Tidak ada perjalanan yang indah yang jauh. Firman Tuhan katakan, dia akan menuju kepada kebinasaan. Kalau orang mengandalkan manusia, mengandalkan kepintaran sendiri, tidak akan mempunyai satu arti di dalam kehidupan ini, dan akhirnya mereka akan binasa. Tetapi saudara dan saya hidup berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan menuntun bangsa Israel begitu luar biasa. Tuhan menyatakan pemeliharaannya baik siang maupun malam. Ada tuntunan Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara. Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan kita semua sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang menuntun kepada padang gurun. Itu berbicara mengenai tanah yang berbatu-batu dan tidak ada air di situ, tetapi Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Ketika haus, Tuhan memberikan air yang segar yang keluar dari mata air. Tidak ada yang mustahil Tuhan bisa lakukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami mukjizat demi mukjizat di dalam kehidupannya. Saya percaya, saudara, ketika saudara dan saya mau berjalan di dalam tuntunan Tuhan, Tuhan yang sama menuntun kepada bangsa Israel, Tuhan yang sama menuntun saudara dan saya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ketiga saya bacakan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Dan ayat yang kedua katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini berbicara bahwa kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya, pemeliharaan yang nyata, kita tidak akan kena bahaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun apa yang terjadi dalam kehidupan, itu semua ada di dalam kehendak Tuhan. Tapi percaya bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Amin. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, yang Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan katakan. Dan di dalam Raja Daud, Raja Daud itu menuliskan bahwa menggambarkan bahwa Yesus sendiri adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik, dan saudara dan saya adalah domba-dombanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-3, 4 berkata demikian. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar.
jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Saudara, umpamakan sebagai domba-domba yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Ia ada di depan saudara, dan ia sanggup memelihara saudara. Luar biasa. Mungkin kalau kita mengalami satu kekurangan, mungkin kalau kita mengalami satu tekanan dalam hidup, tapi percaya Tuhan berjalan di depan, membawa engkau. Kalau Raja Daud katakan Tuhan gembala yang baik, Ia akan menuntun engkau ke padang rumput yang hijau. Luar biasa, menyegarkan. Dipercaya. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, saudara dan saya mendapatkan satu pertolongan yang besar. Mujizat yang besar Tuhan akan lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, di mana domba-domba ini mengenal suara Tuhan. Domba-domba ini mengenal dan mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan memanggil satu persatu domba-domba itu yang dibawa keluar. Artinya apa, saudara? Tuhan sungguh mengenal saudara dan saya. Setiap nama ada di dalam kehidupan yang ada di dalam tangan Tuhan. Saudara dan saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, mengandalkan kepandaiannya sendiri. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang berarti. Tapi mari, mulai saat ini kita akan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan akan membawa engkau. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah satu gambaran kekuatan Tuhan yang menolong kepada saudara dan saya untuk menikmati hidup ini. Mari kita senantiasa tetap mau berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan yang menuntun saudara dan saya. Apapun yang terjadi, ketika kita berjalan di tanah-tanah yang berbatu, ketika kita berjalan di padang gurun yang tidak ada air, tetapi Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang ajaib, yang haus. Tuhan akan beri engkau minum. Yang lapar, Tuhan akan memberi engkau minum. Saya percaya, yang sakit pun Tuhan akan menolong engkau. Tuhan yang lemah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Haleluya, kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan di padang gurun, ketika kami berjalan di lembah-lembah yang curam, ketika kami berjalan di tanah-tanah yang batu, kekeringan terjadi, kesakitan terjadi, tapi kami mau tetap percaya ketika kami mau berjalan di dalam tuntunan Tuhan, kami akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Engkau akan membawa kami di dalam kemenangan demi kemenangan.
Kami belajar untuk taat, mendengar seperti domba yang mendengar suara gembalanya dan mau mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan. kegiatan kita dalam minggu-minggu ini. Kita terus ada mesbah keluarga, kita berdoa bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati firman Tuhan setiap hari. Saudara dan saya lakukan di dalam setiap keluarga-keluarga. Ya, saya percaya Tuhan pelihara saudara. Amin. Kita akan berjumpa lagi pada hari Minggu besok. Jika keadaan masih belum memungkinkan, kita akan tetap berjumpa di tiap ibadah online. Saudara siap untuk diberkati? Puji Tuhan. Mari kita akan tutup di dalam
ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebesaran Tuhan yang Engkau menuntun di dalam perjalanan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat hal-hal yang indah Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika kami tetap berjalan di dalam tuntunan Tuhan, ketika kami akan tetap berjalan di dalam pimpinan Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi ini yang sudah kami dengar. Ini akan menjadi satu ingatan kepada setiap kami, satu peringatan kepada setiap kami, untuk kami tetap berjalan di dalam tuntunan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Engkau yang sanggup memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kita akan angkat kedua tangan kita. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai pagi ini. Dan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai sepanjang perjalanan hidup kami. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus.